Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para saudara-saudaraku yang berada di media sosial maupun di dalam YouTube atau yang kita kenal dengan YouTuber. Zaman-zaman ini atau waktu-waktu ini sedang terjadi suatu masalah yang amat fenomenal. Dan memang negeri ini negeri yang fenomenal dengan berbagai beritanya yang fenomenal. Belum lagi kita kenal pemberitaan di media massa yang sedang marak. Kasus-kasus yang sedang marak, baik yang bersinggungan dengan Islam maupun yang tidak bersinggungan dengan Islam. Dan memang inilah fenomena yang terjadi di Indonesia. Ada saat ini kita dengar satu berita yang amat fenomenal dan menggembarkan Indonesia khususnya dan umumnya dunia ini. Yang mana berita tersebut menceritakan seorang manusia yang mungkin bisa dikatakan manusia ini di mata anak padepokannya atau anak-anak muridnya manusia yang amat super. Tetapi terkadang kita lupa kepada kita mempunyai zat yang maha super, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin amat kental di telinga kita tentang pemberitaan yang sedang maraknya, yaitu tentang seorang lelaki asal Jawa Timur yang mempunyai ilmu yang dikatakan amat fenomenal, yaitu yang kita kenal dengan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Yang kita kenal dia bisa menggandakan uang yang dia menjual daripada baik dari segi pakaian maupun dari segi ucapan. Dia mengatakan bahwa dia ialah Muslim sejati. Tapi mohon maaf, dalam Islam pun ada cara menggandakan uang atau menggandakan harta, namun sesuai dengan jalur yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Oleh karena itu, Al-Fakir ingin membahas apa sih perbedaan yang diajarkan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan jalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin ada pertanyaan di dalam diri kita semua, apakah benar Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan kita untuk menggandakan harta kita atau uang kita? Naam. Allah mengajarkan itu semua. Coba kita buka dalam satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu Rabbuna Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, mengatakan, Wallahul qail fi surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Masalul ladhina yunfikuna fi amwalahum fi sabilillah kamassali habbah ambatat sab'a sanabil
fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami'un alim. Kalau kita tafsirkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ini, Allah mengatakan perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala kamasalil habbah. Seperti menanam satu bulir, atau menanam satu butir, atau menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika kita menanamkan satu benih, ketika kita menanamkan satu butir, Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan itu semua dengan sab'a sanabil, dengan 7 dahan. Fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana manusia melipat gandakan hartanya, bagaimana manusia melipatkan hartanya. Yaitu dengan cara menafkahkan harta mereka, seumpama kata menafkahkan hartanya 1 juta. Maka Allah Subhanahu wa taala anbatat sab'a sanabil, Allah akan tumbuhkan dari 1 juta tersebut menjadi 7 kali lipat. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan bagaimana melipat gandakan uang, bagaimana melipat gandakan harta kita. Tetapi tidak seperti Dimas Kanjeng taat pribadi. Allah Subhanahu wa taala menjalankan itu semua dengan apa? Yunfikuna amwalahum fisabilillah, menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita taruh itu uang, Allah balas apa? Ambatat sab'a sanabil. Allah tumbuhkan, Allah lipat gandakan menjadi 7 kali lipat daripada harta kita. 7 kali lipat daripada uang kita. Bahkan bukan sampai situ saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fi kulli sumbulatin mi'ata habbah, Allah jadikan setiap satu cabang daripada 7 cabang yang tadi, Allah katakan membentuk daripada 100 dahan. Dari 1 Allah kali 7, lalu Allah kalikan lagi menjadi 100. Maka menjadilah 700 kali lipat daripada itu semua. Jadi inilah lipat ganda yang Allah berikan kepada kita. Allah menyuruh kita memberikan 1 buih, lalu Allah tumbuhkan 7 batang. Dari 7 batang Allah timbulkan 100 dahan. Jadi 1 menjadi lipat ganda menjadi 700. Dan bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lagi dari 700 tadi menjadi berlipat, berlipat, dan berlipat. Oleh karena itu, marilah kita pelajari, kita jadikan pengalaman-pengalaman seperti ini. Mohon maaf hadirin sekalian, akhir zaman ini banyak setan berkedok dengan keislaman. Banyak setan berkedok dengan akidah. Banyak setan menggiurkan kita dengan jalan-jalan yang seakan-akan dia menjadi orang yang amat islami. Contohnya sudah kita lihat. Dimas Kanjeng taat pribadi. Dia punya padepokan, dia mengatakan punya pesantren, dia berzikir, dan dia punya mengatakan sholawat fulus. Yang mengatakan bahwa dengan membaca sholawat fulus tersebut, uang kita akan berlipat ganda. Ketika kita ingin menjadi manusia, Islam bukan agama yang simsalabim. Ketika kita tanam langsung tumbuh. Oh tidak. Islam agama syariat, agama yang harus dengan proses. Kita bersedekah, kita usaha, maka kita akan menjadi orang kaya. Oleh karena itu, mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran, mari kita berpegang teguh kepada Al-Hadis, sebab ini sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan apa? Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Kata Nabi,
Aku telah tinggalkan kepada kalian dua pusaka, yang mana apabila kalian berpegang teguh kepada dua pusaka tersebut, maka kalian akan selamat di dunia dan di akhirat. Apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau Al-Quran sudah mengajarkan, kalau Al-Hadis sudah mengajarkan, insya Allah kita akan menjadi orang yang kaya di ini dunia. Kalau Al-Quran sudah mengajarkan, kalau Al-Hadis sudah mengajarkan, insya Allah kita semua akan menjadi orang yang paling bahagia di ini dunia. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita kembali kepada petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, yang mana kita pelajari daripada ulama-ulama, daripada kiai-kiai, daripada habaib-habaib, yang berpegang teguh kepada salafun saleh, yang merujuk kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Allah menciptakan kita akal, maka gunakan akal tersebut untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui aidillah, tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu tersebut, yaitu kepada para ulama, kiai, habaib, dan kepada salafun saleh yang kita kenal. Insya Allah kita selamat di ini dunia dan di akhirat. Dan mohon maaf apabila Al-Fakir ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di saluran dan gelombang yang sama bersama saya Ahmad Muhammad Al-Budri, pimpinan Majelis Ta'lim Remaja Bukit Duri dan pimpinan Majelis Ta'lim Gubbatul Hadra, dan juga Majelis Ta'lim Raudhatul Ilm, yang insya Allah kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan bisa menjalankan daripada ajaran-ajaran yang kita ambil daripada guru-guru kita, baik daripada ulama-ulama, kiai, dan habaib, yang insya Allah mereka merujuk atau bersambung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga iman kita, jaga akidah kita, jauhi diri kita dari ketergiuran kita, daripada ketamakan kita dan kerakusan kita terhadap dunia. Insya Allah kita selamat di ini dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.